Halo, perkenalkan, kami dari kelompok 11 ini mempresentasikan teras rumah cafe and lounge. Sebelum masuk ke isi, kita akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Daniel Prasetya. Nama saya Farhanina Nisa. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang sedikit kewirausahaan itu apa. Apa sih kewirausahaan itu? Kewirausahaan adalah suatu proses yang dimana kita menciptakan ataupun membuat sesuatu hal yang baru secara kreatif ataupun inovatif dan berguna bagi masyarakat ataupun individuan lainnya. Kenapa sih tadi Dandi itu ngejelasin tentang kewirausahaan? Jadi kewirausahaan itu kan tadi udah dijelasin sama Dandi untuk menciptakan hal baru yang kreativitas dan inovasi. Nah, kita tuh melihat dari teras rumah sendiri itu punya hal yang baru dan inovasi banget, bagus banget. Dan itu akan kita jelaskan lebih lanjut lagi di berikutnya. Nah, sekarang jadi bakal ngejelasin teras rumah itu apa sih? Teras rumah itu apa sih, Dan? Teras rumah adalah sebuah cafe dan lounge yang mengandung konsep outdoor. Sebetulnya bukan pertama juga sih di Samarinda, sebelumnya juga ada kayak Puncak, ada yang Kafe-kafe lainnya lah ya di Samarinda. Ya. Teman dia itu lebih tempatnya lebih strategis karena dia di atas bukit Amtaryono itu. Bisnis utama mereka itu seperti kafe pada umumnya sih sebetulnya, cuman dia lebih dapat di view, lebih dapat dirasa juga, rasanya lebih enak juga gitu. Makanan sama minumannya itu kayak high class banget High class ya, banget, gitulah. sama tempat view-nya tuh bagus banget. Nah, sekarang kita mau bahas tentang keberhasilan usaha dari teras rumah cafe and lounge itu sendiri. Kalau kita kan tadi membahasnya melalui kewirausahaannya, kita ini melihatnya hal yang berbeda dari teras rumah itu dari tempatnya, bukan dari makanannya atau minumannya. Jadi dari tempatnya, view yang dia kasih ke konsumen itu view yang benar-benar bikin konsumen betah buat nongkrong lama-lama di teras rumah. Dari penempatan meja, kursinya, dari bentuk teras rumahnya itu sendiri. Jadi teras rumah itu bentukannya kayak terasiring yang ada di sawah-sawah. Jadi bentukannya itu menurun ke bawah. Jadi dia ada lantai dasar, lantai bawahnya, baru dia ada tingkatnya lagi. Tapi semua itu dikonsep dengan konsep outdoor. Jadi cuma di lantai utama yang ada atapnya ya. Yeah. Cuman di lantai utama aja yang ada atapnya. Sehingga kekurangannya itu ketika hujan, teras rumah itu di lantai utamanya menjadi penuh. Gitu. Ya sih, ada sedikit tambahan sih untuk teras rumah ini. Menurutku cocok untuk anak-anak muda banget di situ, nah. Buat kalian yang hobi ngepost di Instagram, teras rumah tuh Instagramable banget dah tempatnya. Dia tuh kayak konsepannya yang ada di Malang, Kopi Sontoloyo, bagus banget di Batu tuh. Ya sih, kalau di Jawa tuh terkenal banget ya, kafe-kafe mereka tuh keren-keren banget. Keren habis lah, orangnya kreatif habis lah. Di Samarinda ini teras rumah sih yang harus banget kalian datangin karena view-nya keren banget. Gak ada obat. Nah, berikutnya sebenarnya ada penjelasan tentang analisis SWOT teras rumah cafe and lounge ini. Tapi materi ini bakal dijelasin sama teman kita yang lagi ada di kampung. Kota lah. Kampung sih kayaknya. Di ujung Polon. Dan ini videonya. Check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Saya Muhammad Hidayatmadja dengan NIM 1702095111 dari program studi administrasi bisnis kelas B angkatan 2017. Ya. Bagaimana dengan penjelasan teman saya sebelumnya? Apa sudah cukup dimengerti? Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan ini kepada analisis SWOT. Analisis SWOT ini terdiri dari 4 bagian utama, yaitu adalah yang pertama adalah strength yang berarti kekuatan, weakness yang berarti kelemahan, dan opportunities yang berarti peluang, dan threats yang berarti ancaman. Kali ini kita akan masuk ke pembahasannya. Kita akan membahas tentang strength atau kekuatan dari teras rumah. Yang pertama adalah lokasi dari teras rumah itu yang strategis di pusat kota tepian Samarinda. Yang kedua adalah furnitur yang digunakan dari pihak teras rumah ini berbagai macam jenis, dari jenis mebelnya, dari jenis pernak-pernik lainnya yang tidak ditemukan di tempat-tempat lain. Dan yang ketiga adalah konsep yang matang,
yaitu konsep yang menjual view dari kota Samarinda, karena tempat teras rumah ini dibangun di dataran tinggi, bukan dataran tinggi seperti bukit di daerah Samarinda, sehingga dapat melihat view kota Samarinda. Kita selanjutnya akan membahas tentang weakness-nya atau kelemahannya. Yang pertama adalah kurangnya ruangan indoor di dalam teras rumah, karena mengingat teras rumah memakai konsep outdoor yang memanjakan view, sehingga saat pengunjung kehujanan akan sangat kesulitan. Dan yang kedua adalah tempat parkir yang curam dan terbatas, mengingat pengunjung teras rumah yang rame dengan parkiran yang begitu kecil dan curam itu akan menyusahkan konsumen. Selanjutnya kita akan membahas tentang opportunity atau peluang dari teras rumah. Peluang yang utama dari teras rumah inilah tempatnya bisa digunakan untuk event-event atau acara-acara pernikahan atau acara-acara ulang tahun atau event-event brand. Itu sangat worth it tuh di tempat teras rumah. Ya, yang terakhir adalah threats atau ancaman. Ancaman yang dihadapi oleh pihak teras ini yaitu munculnya plaget-plaget baru yang menggunakan konsep dan tata ruang seperti teras rumah. Itu akan sangat mengancam karena mengingat teras rumah menggunakan konsep ini hanya satu di Samarinda. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Jikalau teman-teman ada yang ingin bertanya, silahkan tulis di komentar. Ingat subscribe. Buat teman-teman di luar sana, stay safe, tetap di rumah aja sampai ada edaran dari pemerintah. Kalau misalnya sudah boleh keluar, baru boleh keluar. Tapi kalau ada keadaan mendesak, kalian bisa pakai pakaian kayak gini. Insya Allah aman, terhindar dari COVID-19. Stay safe, #di rumah aja.